karyamu, penyertaanmu dari hari ke hari sampai detik ini Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, nyata dalam setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh memasuki bulan Desember. Kami boleh memasuki Tuhan bulan terakhir dalam tahun 2024. Engkau sungguh sangat terbukti tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami meluapkan syukur kami dalam pujian, penyembahan, dalam korban persembahan, di dalam ibadah kami pada saat ini. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami serahkan juga setiap yang melayani. Kami semua Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami serahkan Tuhan mereka semua yang saat ini di rumah berstreaming. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan Engkau berikan atas mereka juga boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar Tuhan kami juga akan dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau mempersiapkan setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani juga yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyatakan kekaguman kita pada Tuhan lewat pujian ini. Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku.
kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya penuh penyertaan-Mu Tuhan sepanjang langkah hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih setia-Mu. Panjang hidupku, panjang hidupku. Terima kasih Bapa, semua segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, ya Masyarakat, ku sembah selamanya hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, dan lidah kami meninggikan, memuliakan nama-Mu. Ya Rabba Seranamu, ya Rabba, ku sembah selamanya, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ya Rabba Siaranamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Sungguh anugerah-Mu yang ajaib, Amin. sungguh memesona. Kami mengaguminya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu
memuji Tuhan, katakan bersama amin. Berikan jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Mari bersuka cita sore hari ini. Kita mau meninggikan memuji nama Tuhan karena kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Haleluya. kehidupan di tahun 2025 nanti yang akan datang. Amin. Haleluya.
duduk Bapak Ibu semua. Benar-benar Tuhan Yesus penyertaannya luar biasa sempurna. Oleh karena saat ini kita tidak boleh berhenti untuk percaya. Amin. Katakan kata demi kata lagu ini. Benar-benar kita terus bertambah percaya. Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Katakan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Bangkit berdiri, katakan tak pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi, ku takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya.
Kami mengucap syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau terus menyertai kami hingga kami tiba di bulan yang terakhir di tahun 2024. Itu membuktikan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah memasuki tahun yang baru, sebentar lagi Tuhan, kami percaya seperti Engkau menyertai kami tahun demi tahun, maka Engkau pun akan menyertai kami tahun depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kalau kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya bagi kami menyediakan hati kami dan pikiran kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya di dalam setiap hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu pada sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bisa ditampilkan. Ya, shalom. Kurang keras. Shalom. Haleluya. Tidak terasa saudara-saudara, sudah akhir tahun lagi. Kalau saudara-saudara lihat di sini ada hiasan Natal ya. Di depan ada, tadi saya pikir hujan. Ternyata pohon Natal saudara-saudara. Luar biasa Pak Adam yang bikin ya. Ini tandanya kita sudah masuk di penghujung tahun. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, kalau saya pergi ke beberapa mall gitu ya, saya lihat suasananya, vibes-nya itu sudah mulai Natal. Semuanya serba jualan pernak-pernik Natal. Baju merah, Sinterklas, dan sebagainya, saudara-saudara. Lagu-lagunya di mall juga lagu-lagu Natal. Tapi sayangnya, saya dengarkan lagunya, tidak ada satupun dari lagu-lagu yang diputar itu yang membahas tentang Yesus. Semuanya cuma berbicara tentang sukacita, bahagia, damai, kasih, hadiah, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan berkumpul dengan pasangan. Ini cukup menyedihkan, saudara-saudara. Karena pusat dari Natal itu adalah Kristus, Yesus Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua membahas tentang satu tema ini. Yesus, Juru Selamat, Kristus Tuhan. Tanpa kehadiran Yesus, maka tidak ada yang namanya Natal. Tanpa Yesus, maka tidak ada yang namanya keselamatan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Dan tanpa Yesus kita semua akan binasa, saudara-saudara. Jadi berita Natal yang terutama itu adalah pribadi yang namanya Yesus. Jadi kalau kita, mungkin ada kita yang bosan, aduh bahas Yesus lagi. Saya bingung, saudara-saudara. Yesus itu pusat dari iman kita. Kalau kita tidak suka mengenal Yesus, lalu untuk apa ibadah kita? Yesus adalah pusat dari kekristenan. Dan Yesus adalah pusat pengharapan kita menuju kehidupan kekal. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mengenal siapa Yesus yang diberitakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Saya mengajak kita semua melihat pertama kali berita Natal itu diberitakan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya mengajak kita semua membaca tentang ayat ini, saya akan baca ayat 8, saudara-saudara ayat 9, nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, ayat 9. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah berita Natal yang pertama kali, saudara-saudara. Ketika Yesus dilahirkan, pertama kali malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Dan ada berita di situ, saudara-saudara. Ada 2 berita. Yang pertama, berita Natal itu adalah berita yang disampaikan kepada global atau seluruh bangsa. Karena malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal adalah berita yang diberitakan bukan untuk 1 orang, bukan untuk 2 orang, bukan untuk 1 ras, 1 suku, tapi untuk seluruh bangsa. Termasuk bangsa Indonesia. Kita semua. Kenapa saudara-saudara? Karena Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus dengan satu tujuan. Yesus datang ke dunia untuk mati dan menebus kita semua. Untuk menghapus dosa kita. Firman Tuhan katakan dia menghapus dosa seluruh umat manusia. Makanya ketika Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Dan ini adalah kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena berita Natal ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk seluruh bangsa. Yang Tuhan mau seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tapi jauh lebih penting daripada itu, saudara-saudara, dilanjutkan berita Natal itu. Berita Natal itu bersifat pribadi. Karena malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu. Yang Tuhan mau, saudara-saudara, Natal itu bukan cuma sekedar perayaan rame-rame. Tapi tanpa kita mengerti apa makna di dalamnya. Yang Tuhan mau pribadi lepas pribadi, kita masing-masing mengalami sendiri berita Natal itu. Kita sendiri mengalami kelahiran Yesus di dalam hati kita. Jangan sampai saudara-saudara, kita datang perayaan Natal tapi kita tidak ngerti sebenarnya sedang merayakan apa. Jangan sampai. Nah oleh karena itu kita patut mengenal siapa Yesus yang kelahirannya kita rayakan. Kenapa kita perlu mengenal Yesus, saudara-saudara? Karena kalau kita tidak mengenal Yesus, maka perayaan Natal kita dari tahun ke tahun akan tetap sama aja. Seperti perayaan-perayaan biasanya. Tapi ketika kita mengenal Yesus, maka perayaan Natal itu akan jadi istimewa. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan mengubah kita. Hari ini kita akan melihat beberapa pandangan. Sebelum kita masuk di dalam pengenalan kita akan Yesus. Saya akan mengajak kita semua lihat beberapa pandangan agama tentang siapa itu Yesus. Yang pertama saudara-saudara, ada agama-agama yang memandang bahwa Yesus itu nabi. Mereka percaya bahwa Yesus ini luar biasa. Utusan Allah melakukan banyak mujizat. Menyampaikan firman Tuhan. Tapi Yesus itu cuma nabi. Stop sampai di situ. Tidak lebih daripada nabi. Ada juga agama-agama yang berkata bahwa Yesus adalah makhluk yang tertinggi di alam semesta dan status itu dicapai melalui hidup yang benar dan usaha yang terus menerus. Jadi selama hidup Yesus itu berbuat baik, hidup suci, melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Akhirnya dia diangkat menjadi makhluk yang tertinggi. Ada juga yang berkata bahwa Yesus adalah ciptaan, sama seperti kita, ciptaan biasa. Dan hanya menebus dosa Adam saja. Tentu saja saudara-saudara, semua pandangan ini keliru. Nah ini saudara-saudara, dunia itu hanya memandang Yesus sebatas yang mereka mau kenal. Dunia memandang Yesus sebatas keinginan mereka dan berdasarkan pengertian mereka sendiri. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebagai umat-umat Tuhan kita tidak boleh mencontoh orang-orang dunia. Kita cuek, kita tidak mau kenal siapa itu Yesus. Kalau kita tidak mengenal siapa itu Yesus,
Sesuai firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Yang Allah mau, saudara-saudara, Allah menginginkan kita mengenal dengan seutuhnya siapa itu Yesus. Bukan berdasarkan pengertian kita, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dan berdasarkan apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Itu yang menjadi pegangan kita tentang siapa itu Yesus. Hari ini kita akan membahas di dalam satu ayat ini, yaitu Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam satu berita Natal ini, saudara-saudara, Yesus diperkenalkan dalam 3 nama. Yang pertama apa? Juru selamat. Lalu Kristus. Lalu apa, saudara-saudara? Tuhan. 3 nama ini terus menerus digaungkan dan diulang-ulang di dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan. Tuhan ingin kita mengenal ketiga nama ini. Jadi jangan cuma kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, tapi kita tidak mengenal Dia sebagai Kristus atau Tuhan. Dan juga sebaliknya, kita tahu Yesus itu Tuhan, tapi kita belum menjadikan Dia juru selamat. Tuhan ingin kita mengenal ketiga nama ini. Kalau kita lihat, saya ambil contoh di beberapa ayat di Alkitab. Nama ini terus digaungkan, saudara-saudara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25a berkata, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kenapa enggak cuma disebut Tuhan aja? Kenapa perlu ada disebutkan juru selamat, Kristus dan Tuhan? Karena Allah ingin kita mengenal Dia dengan seutuhnya. Siapa itu Yesus? Dia adalah juru selamat, Dia adalah Kristus, Dia adalah Tuhan. Kalau kita bilang, saudara, Yesus itu orang yang baik, semua orang pasti setuju dengan saya. Setuju dengan kita. Agama-agama di luar sana juga setuju, Yesus orang yang baik. Kalau kita ngomong Yesus itu nabi yang luar biasa, melakukan banyak mujizat yang ajaib, semua orang di luar sana juga percaya. Setuju mereka dengan kita. Tapi saudara-saudara, kalau kita ngomong bahwa Yesus adalah juru selamat, tunggu dulu saudara-saudara. Mereka nggak percaya. Kalau kita ngomong Yesus adalah Kristus atau Mesias atau yang diurapi oleh Allah, tunggu dulu. Mereka nggak percaya. Apalagi kalau kita ngomong bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar manusia, tapi Dia Tuhan. Tunggu dulu. Nah ini saudara-saudara, dunia menolak Yesus yang adalah juru selamat, Yesus yang adalah Kristus, dan Yesus yang adalah Tuhan. Karena Yesus yang demikian tidak sesuai dengan keinginan orang-orang dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita akan belajar mengenal Dia dengan seutuhnya, seperti yang Allah nyatakan kepada kita semua. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus pertama kali diperkenalkan di dalam berita Natal sebagai Yesus Sang Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yesus diperkenalkan sebagai Juru Selamat dunia. Apa sih artinya Juru Selamat? Saudara pernah dengar kata jurumudi? Jurumudi artinya adalah orang yang tahu bagaimana caranya mengemudikan sesuatu. Ada orang yang disebut sebagai juru masak. Itu artinya orang yang tahu bagaimana caranya memasak. Yesus disebut sebagai juru selamat. Karena Dia yang tahu bagaimana caranya menyelamatkan kita. Inilah yang jadi perdebatan umat manusia sepanjang sejarah hingga akhir hari ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus benar-benar juru selamat, berarti kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita akan selamat dan mendapat hidup kekal. Tetapi jika Yesus benar-benar juru selamat, berarti orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan binasa, saudara-saudara. Lah inilah saudara-saudara mengapa dunia menolak Yesus.
Karena dunia itu punya pandangannya sendiri. Agama-agama di dunia punya caranya sendiri untuk menyelamatkan. Mereka punya formulanya sendiri bagaimana caranya agar bisa selamat masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya mereka menolak Sang Juru Selamat. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bagi dunia, Yesus itu bukan Juru Selamat satu-satunya. Tapi cuma sekedar alternatif, hanya satu dari sekian banyak opsi untuk mendapatkan keselamatan. Yesus bisa menyelamatkan, yes, tapi yang lain juga bisa. Bahkan dunia sering ngomong banyak jalan menuju Roma, banyak jalan pula menuju surga. Tapi apakah benar demikian, saudara? Dunia itu memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Karena Yesus mengklaim sebagai satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan kekal. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya dunia sangat membenci Yesus. Karena Yesus mengklaim sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Itu artinya hanya ada satu juru selamat. Dan hanya ada satu jalan menuju kepada Allah Bapa, yaitu harus melalui Yesus. Saya berandai-andai, saudara-saudara. Seandainya Yesus tidak mengklaim diri sebagai juru selamat. Atau kalau Yesus berkata, saya hanyalah salah satu jalan menuju keselamatan. Kalau Yesus berkata demikian, saya yakin dan percaya dunia ini tidak akan membenci Yesus. Dunia ini membenci Yesus karena Yesus dan firman Tuhan mengklaim saudara-saudara bahwa jalan satu-satunya menuju keselamatan adalah melalui pribadi yang namanya Yesus. Itulah sebabnya dunia sangat-sangat membenci dia. Tapi kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada yang lain. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini. Kita semua tinggal di bawah kolong langit. Dikatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan kata lain orang manapun tidak bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah juru selamat satu-satunya saudara-saudara di dalam hidup kita. Lalu bagaimana respon kita? Kalau kita sudah ngerti bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan Yesus juru selamat satu-satunya, maka kita harus membuang semua berhala yang lain. Kita harus buang semua ilah-ilah yang lain. Kalau kita percaya Yesus itu juru selamat, tapi kita masih beribadah kepada Allah yang lain. Kita masih menyembah berhala-berhala yang lain. Kita masih menyembah ilah-ilah yang lain. Kita pikir semakin banyak yang kita sembah, semakin besar peluang kita menuju surga. Maka kita belum mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Saya beberapa kali pergi, saya ada yang pernah tak foto tapi rasa-rasanya nggak elok kalau saya tampilkan di sini. Saya foto karena ajaib sekali di toko ya, saya datang. Lagunya pertama diputar lagu Hai Mari Berhimpun, suasana Natal saudara-saudara. Habis itu lagu agama lain saudara-saudara. Terus agama lain lagi, saya lihat di kasirnya saya lihat ada salib, ada lambang agama A, agama B, agama C, semua komplit saudara-saudara. Bahkan agama yang ada di Indonesia, yang ada di India, di mana ditempel semua di situ. Komplit saudara-saudara. Pikirnya dia mungkin semakin rame, semakin komplit, Allahnya gabung, keselamatan semakin besar. Ini terjadi di banyak orang loh, sampai hari ini bahkan di Pekalongan juga masih banyak. Saya sering datang ke toko, saya lihat
Di tokonya nanti ada salib, ada macam-macam. Coba cek aja deh. Kalau kita masih berbuat demikian, berarti kita belum mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Dan kita belum menjadikan Dia sebagai Juru Selamat kita satu-satunya. Dan saudara-saudara, kalau kita berpikir bahwa kita bisa berbuat sesuatu atau menambahkan sesuatu, kita melakukan ini dan itu agar diselamatkan, berarti kita belum menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Karena kita pikir bahwa kita ini diselamatkan karena kita berbuat A, kita berbuat B, kita berbuat baik ini dan itu. Juru selamat cuma satu, cuma Yesus. Yang menyelamatkan kita Yesus, bukan perbuatan baik kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita, tapi kasih karunia Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Semata-mata karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih berpikir kita bisa berbuat ini dan itu untuk menyelamatkan diri kita, kita belum mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Banyak orang saudara-saudara ditanya, percaya enggak Yesus itu Tuhan? Oh percaya, yes, amin. Yesus Tuhan, amin, amin. Percaya Yesus itu Tuhan, tapi percayakah bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Coba cek di rumah kita masing-masing. Benarkah Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan itu adalah Yesus yang juga adalah Juru Selamat dalam hidup kita? Cek di rumah kita, masih ada berhala enggak di rumah kita? Kalau masih ada berhala, buang semua saudara-saudara. Jadikan Yesus satu-satunya Juru Selamat. Kalau kita masih berpikir, saya harus berbuat ini dan itu agar diselamatkan. Saya harus berbuat ini dan itu agar diampuni dosanya. Buang pikiran itu saudara-saudara. Jadikan Yesus satu-satunya Juru Selamat. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus yang menebus segala dosa kita. Yang kedua, Yesus diperkenalkan sebagai Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Nama yang kedua yang diperkenalkan adalah Kristus. Dalam bahasa aslinya adalah Kristos, yang artinya Mesias atau yang diurapi. Jadi kalau saudara-saudara baca di Alkitab, saudara-saudara temukan kata Mesias, itu artinya sama dengan Kristus. Kristus atau Mesias artinya sama, yang diurapi. Sampai hari ini bangsa Israel masih menanti-nantikan yang diurapi itu. Masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Padahal Mesias sudah datang, yang namanya Yesus itu. Saya percaya kita semua sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah itu. Kita percaya saudara-saudara, tapi seringkali perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias itu. Kita akan lihat sama-sama di dalam perjanjian lama. Seseorang yang diurapi oleh Allah itu cuma ada 3 jabatan. Yaitu nabi, imam, dan raja. Cuma ada 3 jabatan ini yang diurapi oleh Allah. Dan biasanya satu orang cuma pegang 1 jabatan. Sebagai contoh Harun. Harun itu adalah imam. Tapi dia bukan nabi, dia bukan raja. Elia, dia adalah nabi. Tapi dia bukan imam, dia bukan raja. Daud, dia adalah raja. Tapi dia bukan imam, dia bukan nabi. Satu orang cuma pegang 1 jabatan. Tapi beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memegang ketiga jabatan ini. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dan dia adalah raja. Karena dialah yang diurapi oleh Allah. Pada waktu Yesus dibaptis, turun roh Allah seperti burung merpati. Lalu ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada saat itulah Allah sedang mengurapi Yesus. Dan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah Yesus sang nabi, Yesus sang imam, Yesus sang raja. Dialah Mesias yang diurapi oleh Allah. Kita akan lihat satu persatu jabatan ini saudara-saudara. Yesus sebagai nabi, memegang jabatan nabi. Tugas nabi itu menyampaikan pesan Allah. Jadi Allah menyampaikan pesan lewat nabi. Lalu dari nabi itu akan disampaikan kepada umat Israel, kepada umat Tuhan. Itu tugas nabi. Dan Yesus melakukan tugas ini. Di dalam Yohanes 12 ayat 50b
berkata, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apa yang Yesus firmankan kepada kita, itu dia dengar dari Bapa, disampaikan kepada kita. Itu tugas seorang nabi. Yesus melakukan tugas itu. Lalu yang kedua di dalam Yohanes 15 ayat 15b, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu. Perhatikan ini, penting sekali. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus berkata, aku menyampaikan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Segala sesuatu itu berarti separuh atau semuanya, saudara-saudara? Separuh atau semua? Semua. Berarti apa yang Bapa ingin sampaikan kepada umat Tuhan, itu sudah disampaikan oleh Yesus. Sudah komplit. Di mana Bapa berpesan lalu disampaikan oleh Yesus? Di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita pegang dan yang kita baca. Sudah komplit disampaikan oleh Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhati-hati kepada hamba-hamba Tuhan, orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Lalu mereka berkata, aku dengar suara Tuhan. Ada pewahyuan khusus. Saya pernah lihat loh hamba Tuhan begini, dan bukan 1-2 orang, banyak. Pengikutnya jemaatnya ribuan orang. Dia berkata, wah saya dapat pewahyuan khusus dari Tuhan. Adakan perjanjian A, perjanjian matahari, perjanjian bulan, perjanjian bintang, perjanjian air terjun, perjanjian bunga mawar dan sebagainya. Di mana di Alkitab dikatakan ada perjanjian seperti itu? Enggak ada, saudara-saudara. Dia seolah-olah dia mendapatkan pewahyuan yang baru, yang orang lain belum dengar. Seolah-olah dia orang khusus, hanya dia yang dengar suara Tuhan. Nah, kita patut berhati-hati kalau kita dengar hamba Tuhan seperti ini. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, segala sesuatu yang Bapa mau sampaikan kepada kita, sudah disampaikan oleh Yesus. Jadi tidak ada penambahan lagi. Hamba Tuhan tugasnya apa? Hanya mengingatkan umat Tuhan melalui firman yang sudah ada. Kita tidak menambahi, kita tidak mengurangi. Kita cuma mengulang apa yang Yesus sudah sampaikan. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa mengurangi dari perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Dan barang siapa, perhatikan, barang siapa menambahi perkataan-perkataan nubuat Tuhan. Artinya barang siapa menambah-nambahi firman Tuhan, padahal dia enggak dengar dari Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang itu. Jadi tidak ada pewahyuan yang baru. Semua pewahyuan sudah komplit, sudah genap. Dan itu digenapi oleh Yesus. Masa kita jauh lebih dibanding Yesus? Jelas tidak, saudara. Masa ada hamba-hamba Tuhan mengaku lebih hebat dari Yesus? Enggak. Semua sudah disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau kita ingin mengerti apa isi hati Tuhan, bacalah Alkitab. Kalau kita ingin mengerti apa yang Tuhan senang dan yang Tuhan tidak senang, bacalah Alkitab. Kalau kita ingin mengerti tuntunan hidup, bagaimana seharusnya kita bertindak, bacalah Alkitab. Kalau kita ingin mengerti bagaimana nanti akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus, semuanya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tinggal dibaca. Tapi kadang orang tuh sukanya sensasi. Wah, ada hamba Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Ada hamba Tuhan bisa lihat Tuhan katanya. Bisa naik turun surga bahkan. Nggak tahu caranya gimana itu ya. Sensasi, lalu datang berbondong-bondong. Nah ini salah. Sedangkan ada Alkitab, firman Tuhan. Nggak mau dibaca. Tapi maunya datang. Dengar yang sensasi tadi. Kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Yang kedua adalah imam. Yesus memegang jabatan imam. Tugas imam adalah menjadi pengantara manusia kepada Allah.
Kebalikannya dari nabi ya. Kalau nabi, Allah berfirman kepada nabi, nabi sampaikan kepada umat Tuhan. Sedangkan kalau imam itu jadi pengantara antara manusia kepada Allah. Jadi zaman dulu kalau manusia ingin datang kepada Tuhan, ingin memohon ampun, minta diampuni dosanya, atau ingin menyampaikan suatu permohonan, dia datang kepada imam. Lalu dia harus persembahkan korban. Dan sebelum mempersembahkan korban, imamnya harus mempersembahkan korban dulu untuk dirinya. Karena imam pun juga orang berdosa. Baru setelah itu imam akan membawa korban persembahan orang tadi. Dan menyampaikan doa permohonan umat Tuhan tadi. Itu tugas imam. Dan Yesus melakukan tugas ini juga saudara-saudara. Di dalam Ibrani 7 ayat 24-26 berkata demikian. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Perhatikan, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Berarti imam besar sampai sekarang, imam besar agung kita cuma satu, cuma Yesus, tidak beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ia menyelamatkan kita dengan sempurna. Enggak perlu ditambah A, enggak perlu ditambah B. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yesus berbeda dengan imam-imam di dunia. Karena kalau tadi saya katakan seorang imam, sebelum dia mempersembahkan suatu untuk umat Tuhan, dia harus mempersembahkan korban dulu untuk dirinya. Dia harus mendamaikan dirinya dulu dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia tanpa salah, dia tanpa noda, dia tanpa dosa. Dan kalau imam di dunia ini, mereka mati saudara. Usianya paling berapa puluh tahun, mati. Yesus hidup senantiasa. Dia kekal. Itulah sebabnya imamatnya tidak akan pernah berakhir. Dia imam besar agung kita untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara, ketika kita berdoa, kita selalu menutup doa kita di dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Kenapa dalam nama Yesus? Firman Tuhan katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Itu firman Tuhan. Manusia pada dasarnya tidak bisa langsung berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita tidak bisa kita berdoa terus Allah menjawab, tidak bisa saudara. Satu-satunya cara adalah harus ada korban dulu. Dan harus ada pengantara kepada Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus menjadi imam besar agung kita. Karena dia sudah mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah. Sudah ada korban pendamaian antara kita dengan Allah Bapa. Dan dia pun jadi imam besarnya. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kita disampaikan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Allah Bapa mendengar doa kita dan doa kita dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya nama Yesus sangat-sangat berkuasa. Jadi setiap kali kita berdoa harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena dialah imam besar kita yang menyampaikan permohonan doa kita kepada Allah Bapa. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Orang-orang di luar sana berdoa kepada Allah. Allah tidak akan dengar. Karena ada dosa yang menghalangi manusia dengan Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita berdoa di dalam nama Yesus. Dia sudah berkorban untuk kita. Dan dia menyampaikan permohonan doa kita. Dan doa kita akan dijawab. Itulah sebabnya saudara-saudara. Kalau kita berdoa, perhatikan ini. Kalau kita berdoa, tidak perlu dengan perantaraan atau pengantara orang-orang yang lain. Iman Kristen itu cuma percaya kita berdoa dalam nama Yesus.
Kita tidak perlu berdoa dalam nama orang kudus A, orang kudus B, orang kudus C, dan sebagainya. Kenapa? Kalau Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan sendiri, itu menjadi pengantara kita, kenapa kita butuh orang lain? Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Kita bisa langsung connect kepada Allah Bapa lewat Yesus. Kenapa perlu yang lain? Gak perlu, saudara. Apakah orang lain lebih berkuasa daripada nama Yesus? Jelas enggak. Tadi kita sudah baca. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita. Cuma nama Yesus. Itulah sebabnya kita berdoa cuma demi satu nama. Nama Yesus. Itulah sebabnya juga kita tidak perlu berdoa, minta didoakan roh-roh leluhur, didoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Gak perlu, saudara. Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu juga titip doa. Ini sering kali ya, karena basa-basi mungkin ya, karena basa-basi. Saya nggak ke gereja ya, titip doa. Tolong titip doanya. Lah ngapain titip doa? Tinggal masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, doa sendiri sama Tuhan. Nyampe kok. Ngapain titip doa? Emangnya saya biro jasa pendoaan? Kita semua bisa berdoa sendiri, saudara-saudara. Langsung nyampe kepada Allah Bapa. Kalau kita mengenal Yesus dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak perlu titip. Ada juga orang yang sukanya datang KKR. Hamba Tuhannya sakti. Sekali doa cespleng pasti sembuh. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, memang ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan karuniakan kesembuhan. Tapi apakah itu berarti kita tidak bisa sendiri, berdoa sendiri dan minta kesembuhan kepada Tuhan? Saya mau tanya, yang berkuasa menyembuhkan kita, hamba Tuhan atau Tuhan Yesus? Siapa saudara-saudara? Tuhan Yesus. Tuhan yang disembah hamba Tuhan itu dengan kita sama enggak? Sama. Firman Tuhan katakan, Elia itu orang biasa sama seperti kita. Tapi dia bersungguh-sungguh berdoa dan hujan pun turun. Dia orang biasa sama kayak kita. Elia itu sama kayak kita. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga sama kayak kita. Jadi kalau kita kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, berdoa panggil nama Yesus. Saya percaya kesembuhan terjadi. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan, saudara-saudara. Yang selanjutnya, tugas Yesus sebagai Mesias adalah raja. Dia memegang jabatan raja. Tugas raja adalah memerintah. Wahyu 19 ayat 16 berkata, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus itu raja, bukan cuma atas satu bangsa, bukan cuma atas bangsa Israel, tapi dia raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam Daniel 7 ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesuslah yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi raja segala raja. Itulah sebabnya semua bangsa akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Baik kita semua yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus, ataupun kita yang tidak percaya dan yang memusuhi Yesus. Suatu saat nanti kita akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, daripada kita dipaksa bertekuk lutut untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Lebih baik lutut kita ini dengan kesadaran kita sendiri. Karena kita mengasihi Tuhan, kita bertekuk lutut. Cuma ada dua orang yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Orang yang dengan kesadarannya bertekuk lutut menyembah Tuhan. Karena dia raja kita. Atau orang yang dipaksa bertekuk lutut untuk mengakui dia sebagai raja. Saya rindu kita semua adalah orang-orang yang dengan kesadaran, karena kita mengasihi Tuhan kita bertekuk lutut menyembah Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, yang namanya raja, dia raja kita, kita ini rakyatnya.
Tugas rakyat itu apa? Kita harus mengabdi. Ya sorry ya, ini belum ditampilkan ternyata. Semua bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi. Mengabdi itu apa? Melayani. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudahkah kita ikut terlibat di dalam pelayanan? Yang Tuhan rindukan saudara-saudara, kita datang ke gereja bukan cuma jadi jemaat biasa. Bukan cuma jadi penonton apalagi. Tapi kita semua terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan di gereja itu banyak sekali macamnya. Dan kita semua melayani Tuhan. Bukan karena paksaan, tapi karena kita mengabdi kepada Raja kita. Karena kita mengasihi Raja kita. Kita melayani Dia dengan kasih, saudara-saudara. Dan kalau benar Dia Raja kita harus berikan upeti. Rakyat itu memberi upeti kepada Raja. Sama seperti halnya kita ini warga negara yang baik. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak. Pajak itu adalah bukti bahwa kita tunduk di dalam pemerintahan bangsa ini. Demikian juga ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita tunduk kepada Raja kita. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala khotbah. Dan salah satu poinnya bagus sekali, saya catat. Poinnya berbunyi demikian saudara-saudara. Ibadah itu harus disertai korban persembahan. Dan ayat firman Tuhannya berkata, janganlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kalau kita datang kepada Tuhan, bawalah persembahan kita. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati. Karena kita tunduk kepada Raja kita. Bawalah persembahan kita, bawalah perpuluhan kita, bawalah segala yang bisa kita bawa untuk Tuhan. Dan Tuhan itu tidak lihat nominal, saudara. Saya pernah jelaskan tentang ini dalam khotbah saya. Tuhan Yesus lihat janda miskin kasih 2 peser. Dan Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Tuhan tidak lihat nominalnya. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita membawa persembahan kepada Raja kita? Karena kita mengasihi Dia. Karena kita tunduk kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan persembahkan apa yang kita punya. Bukan cuma harta kita, tapi juga hidup kita. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari, di mana saja saudara membawa tubuh ini. Perhatikan, setiap hari di mana saja kita bawa tubuh ini. Tubuh ini dibawa ke keluarga, persembahkan itu untuk Tuhan. Tubuh ini dibawa ke gereja, persembahkan untuk Tuhan. Tubuh ini dibawa ke tempat kerja, persembahkan untuk Tuhan. Tubuh ini dibawa ke tempat kuliah, ke tempat sekolah, persembahkan itu untuk Tuhan. Maksudnya apa saudara-saudara? Dimanapun kita berada, kita harus melakukan firman Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Beri yang terbaik. Kalau kita anak sekolah, sekolahlah yang terbaik. Belajar dengan baik. Kalau kita seorang karyawan, jadilah karyawan teladan. Yang baik, bukan yang telatan. Kalau kita jadi bos, pengusaha, jadilah pengusaha dan bos yang baik. Yang mempermuliakan Tuhan, yang berdagang dengan jujur. Persembahkan semua aspek hidup kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang terakhir, saudara-saudara, di dalam berita Natal ini, Yesus diperkenalkan sebagai Yesus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus diperkenalkan sebagai Yesus Tuhan. Dan ini yang biasanya jadi kontroversi. Karena orang di luar sana tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan di dalam bahasa aslinya adalah kurios. Dan ada banyak arti yang begitu luar biasa. Saya ambil 3. Kurios atau Tuhan itu artinya seseorang atau dia yang mempunyai kuasa untuk memutuskan segala sesuatu. Dia yang punya kuasa untuk mengambil keputusan di dalam segala sesuatu. Kalau saudara mau buka usaha, langsung buka usaha atau doa dulu? Tanya sama Tuhan. Kalau yang masih muda mau nikah
ada yang mau nikah nih sebentar lagi ya. Yang ketawa tahu tuh pasti orangnya. Ada yang mau nikah, sudah tanya Tuhan belum? Tuhan ini benar jodohku enggak ya? Jangan sampai nyesel, enggak bisa di refund, enggak bisa. Apalagi tukar tambah, enggak bisa saudara-saudara. Udah tanya Tuhan belum? Mau masuk sekolah, mau menyekolahkan anak di luar kota misalnya. Sudah tanya Tuhan belum? Tuhan ini keputusan yang tepat atau bukan? Semuanya harus ditanya kepada Tuhan kita. Karena dialah kurios, dialah yang mempunyai kuasa untuk memutuskan segala sesuatu. Kurios yang kedua berarti sang pemilik yang memegang kendali atas orang tersebut. Wah, ini keren sekali. Sang pemilik yang memegang kendali atas orang tersebut. Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, segala kuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku. Dia satu-satunya yang memegang semua kuasa yang ada. Itu berarti dia yang pegang kendali. Tapi seringkali saudara-saudara, yang pegang kendali atas hidup kita bukan Yesus, tapi diri kita sendiri. Sudahkah Yesus menjadi pemegang kendali atas kehidupan kita? Kalau ada orang yang bikin kita marah, lalu Yesus perintahkan, jangan marah, ampuni. Kita nurut enggak sama Tuhan kita? Kita nurut enggak sama kurios? Kalau kita benar nurut sama Tuhan yang memegang kendali, itu berarti kita mengenal Dia sebagai Yesus Tuhan. Yang ketiga saudara, kurios artinya gelar kehormatan yang digunakan oleh para pelayan untuk memanggil tuannya. Gelar kehormatan yang digunakan oleh siapa saudara? Para pelayan. Kita ini semua pelayan. Kalau kita memanggil Yesus Tuhan, itu berarti kita sedang memanggil Tuhan kita. Dan kita harusnya sadar, saya ini pelayan. Itulah sebabnya tadi saya ngomong, kita semua harus terlibat dalam pelayanan. Karena kita pelayan, Dia Tuhan kita. Jadi panggilan Tuhan itu bukan cuma sekedar panggilan, tapi ada maknanya. Kita memanggil Dia Tuhan, karena Dia Tuhan kita. Dan kita ini hamba. Kita ini hamba. Hamba Tuhan itu bukan cuma sekedar yang khotbah atau Bapak Gembala atau Pak Wasman. Kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali saudara-saudara orang bertanya, kamu percaya enggak Yesus itu juru selamat? Percaya. Kamu percaya enggak Yesus menghapus dosamu? Percaya, amin. Tapi percaya enggak Yesus itu Tuhan? Mulut ngomong percaya, tapi saudara-saudara, banyak orang cuma menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni dosaku, terima kasih Tuhan Engkau mengampuni dosaku, tapi stop Tuhan sampai di situ saja. Kehidupan sehari-hari biar saya yang menentukan hidup saya sendiri. Keputusan sehari-hari biar saya yang mengambil keputusan Tuhan, Engkau enggak usah ikut campur. Engkau cuma juru selamat. Engkau tugasmu cuma menyelamatkan saya Tuhan. Tapi sehari-hari biar saya yang memutuskan. Nah ini saudara-saudara, di momen Natal ini kita ingin mengenal Yesus dengan seutuhnya. Dia bukan cuma juru selamat yang menyelamatkan kita. Tapi dia juga adalah Kristus yang diurapi Tuhan. Dan dia juga adalah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya akan kasih ilustrasi. Ada seorang bos perintahkan kepada bawahannya, kerjakan A. Lalu bawahannya ini saudara tidak nurut, dia mengerjakan B. Dan terjadilah kesalahan. Maka saudara, karyawan yang ini harus menanggung kesalahannya. Dia harus menanggung ganti ruginya. Dan dia akan kena marah dari bosnya. Karena dia nggak nurut. Dia sendiri yang harus nanggung. Tapi kalau bosnya perintahkan A dan karyawannya melakukan A, lalu terjadi kesalahan. Maka yang akan menanggung kesalahannya adalah bosnya. Karena bosnya yang memerintahkan untuk mengerjakan A. Itu bos di dunia, saudara.
Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah salah di dalam memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Setiap perintah yang Dia berikan kepada kita tidak pernah salah. Setiap perintah yang Dia berikan kepada kita itu selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau kita tidak nurut dan terjadi sesuatu yang tidak baik, kita sendiri yang harus menanggung akibatnya. Tapi kalau kita nurut kepada Tuhan, sekalipun Tuhan perintahkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita nurut, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membukakan pintu yang tertutup sekalipun. Dan Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita nurut. Yang terakhir, saudara. Di dalam berita Natal ini dikatakan hari ini telah lahir. Saya baca di beberapa kitab di dalam Alkitab, telah lahir itu kebanyakan ditulis menggunakan past tense. Past tense itu adalah kata kerja yang sudah berlangsung di waktu lampau. Harusnya telah lahir digunakan menggunakan kata was born atau were born. He was born atau they were born, you were born. Semuanya past tense harusnya. Tetapi saudara-saudara di dalam berita Natal yang ini khusus. Saya baca di dalam bahasa aslinya dan lalu saya cek di dalam bahasa Inggrisnya. Kedua-duanya ditulis menggunakan kata present tense. Hari ini. Hari ini telah lahir. Is born. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Yesus yang kita rayakan setiap tahun sebagai Natal. Itu adalah Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan itu adalah sejarah. Sejarah saudara-saudara. Tapi yang Tuhan mau, perayaan Natal kita bukan cuma merayakan sejarah. Tapi Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hati kita hari ini. Jadi firman Tuhan menantang kita. Kalau Yesus selama ini belum lahir dalam hidup kita. Hari ini biarlah Yesus itu lahir dalam hidup kita. Atau kalau selama ini Yesus yang lahir dalam hidup kita cuma juru selamat. Yesus juru selamat. Tapi bukan Yesus Tuhan. Karena kita tidak mau dipimpin sama Tuhan. Biarlah Yesus yang adalah juru selamat. Yesus yang adalah Kristus. Dan Yesus yang adalah Tuhan. Itu lahir dalam hidup kita saudara-saudara. Jadi berita Natal adalah berita tentang hari ini. Apakah Yesus itu sudah lahir dalam hati kita? Saya mengundang WL Singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Saya mengganti ayat ini saudara-saudara, saya ganti dengan kata-kata bagiku. Saya ingin kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Tapi bukan cuma membaca. Tapi jadikan ini bahan introspeksi perenungan kita masing-masing. Sudahkah Yesus yang adalah juru selamat? Sudahkah Yesus yang adalah Kristus? Dan sudahkah Yesus yang adalah Tuhan? Itu lahir di dalam hati kita hari ini. Mari engkau semua yang mau saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita bacakan bersama-sama ayat ini. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita. Yesus benar-benar lahir dalam hidup kita. Mari dalam hitungan ketiga kita akan bacakan dengan suara yang keras dan mantap saudara-saudara. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita mau sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Sembah
kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan atas ibadah kami, dan kami belajar mengenal Engkau sungguh-sungguh bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami dan Raja kami, Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan tubuh dan darah-Mu. Sehingga Tuhan, kami semua menikmati persekutuan yang indah bersama Engkau dalam hidup kami di dunia ini. Engkau menyertai kami, bahkan ada di dalam kami, menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan melayakkan kami semua mengikuti perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita ambil roti. Kita angkat di tangan kanan kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu ini, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkatinya agar kami dapat menerimanya dan menerima berkat Tuhan. Yakni Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, untuk itu sebelum kami menerima daripada roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, firman Tuhan bertanya kepada kita semua, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Ya, kita siapkan cawan dan kita angkat di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau senantiasa menyertai kami. Seperti janji-Mu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh menghayati akan perjamuan kudus ini, yakni kami meminum darah-Mu dan kami memakan tubuh-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Amin. Untuk itu Tuhan, berkatilah cawan yang kami angkat di hadapan-Mu ini, untuk kami terima dengan ucapan syukur. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Firman Tuhan bertanya kepada kita semua, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya, berikan penghormatan kita tepuk tangan di hadapannya dan kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, segala syukur, hormat, terima kasih kami kepada Tuhan, bahwasanya kasih-Mu melebihi sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Saya minta paus mas. Tangan kita di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji Yesus. Yesus, sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau pilih kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam persekutuan orang-orang kudus dalam Engkau. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Tidak ada satu nama lain pun yang dapat menyelamatkan kami selain Yesus Kristus Tuhan itu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau sudah janjikan kepada kami, dan itu pasti kami terima dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang diurapi. Dia pembela kami ya Tuhan. Kami memang banyak salah, kami memang banyak hal yang kami langgar di hadapan Engkau. Tapi karena Engkau imam bagi kami, Engkau menjadi pengantara kami, Engkau membenarkan kami karena Engkau berkorban bagi kami. Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami berkata Engkau Tuhan. Kami mau tunduk kepada Tuhan karena Engkau penguasa hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami mau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi.
Karena hidup kami bukan kami yang mengatur, tapi Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menyampaikan kepada kami hari ini. Kami adalah orang-orang yang tepat, percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kami dipulihkan menjadi pengantara kami kepada Bapa di surga. Dan kami menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan berita itu indah. Hari ini terjadi bagi kami keselamatan itu. Hari ini terjadi bagi kami kesembuhan-Mu. Hari ini terjadi bagi kami kelepasan daripada Engkau. Karena Engkau hadir dalam hidup kami. Karena kami tahu di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada pertolongan. Di mana ada Tuhan, ada jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, Pak Christian, yang telah menyampaikan firman ini. Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya di hari-hari ke depan, hamba-Mu ini Tuhan mampu menyampaikan kehendak Tuhan yang jauh lebih lagi Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga membuat kami jemaat-Mu makin dikuatkan. Makin diberkati di dalamnya. Tuhan, kami juga bersyukur buat perjamuan kudus. Meyakinkan kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau menyatu dalam diri kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami tidak akan jatuh tergeletak. Sebab ada Tuhan menopang hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kami percaya kami masuk bulan Desember ini Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun 2024. Dan kami akan masuk kepada tahun 2025. Tapi kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan hidup kami. Kalau Tuhan menuntun kami, kami tidak akan tersesat. Karena jalan itu adalah jalan yang tepat yang Allah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus. Dan kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, mari Engkau berkati setiap apapun yang kami lakukan bagi Tuhan. Karena kami tahu, kami membawa sesuatu. Karena kami percaya Engkau Tuhan atas hidup kami, atas segala yang ada pada kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat perjamuan kudus. Dan juga kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa korban persembahan kita dan kita akan menyaksikan warta jemaat. Shalom. Kembali AKP News hadir kali ini bersama dengan saya yang akan menyampaikan warta jemaat dan informasi satu pekan gereja. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami baik secara onsite maupun online. Kami sangat senang menjadi keluarga kedua bagi saudara jika saudara belum berjemaat di gereja manapun. Kami informasikan pula kepada saudara yang belum terdaftar sebagai anggota jemaat GBI AKP Pekalongan, dimohon untuk dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Hal ini demi ketertiban administrasi dan agar saudara dapat dilayani sebagaimana mestinya. Formulir dapat diambil dan diserahkan di sekretariat gereja atau saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi seputar gereja seperti katekisasi pranikah, konseling, baptisan air, dan lain sebagainya, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun jam operasional sekretariat gereja dimulai pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Bagi jemaat yang rindu bersaat teduh bersama di gereja, jemaat dapat mengikuti doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Dan minggu depan kita akan bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali. Ibadah raya pagi pada pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pada pukul 5 sore. Ibadah raya pagi disertai dengan live streaming di YouTube channel GBI AKP Pekalongan. Jemaat yang terkasih, berikut informasi seputar bulan Desember. Pada bulan Desember, semua komsel sementara diliburkan dan akan dimulai kembali pada bulan Januari tahun depan. Pada tanggal 15 Desember akan diadakan ibadah Natal umum yang diadakan 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael dari GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat diharapkan untuk datang lebih awal supaya dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal. Dan untuk ibadah Natal Youth
akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember. Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 22 Desember. Dan ibadah Natal WBI pada hari Selasa tanggal 24 Desember. Pada tanggal 25 dan 31 Desember, gereja tidak mengadakan ibadah dan acara apapun. Dan ibadah umum pada tanggal 29 Desember akan disertai dengan kesaksian jemaat. Jemaat dapat memberikan kesaksian secara langsung di mimbar, bukan dalam bentuk video. Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi pengalaman tentang kemurahan kasih Tuhan, jemaat dapat segera mendaftarkan diri dari sekarang ke sekretariat gereja. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam dana Natal tahun ini, jemaat dapat memberikan persembahan dana Natal baik melalui amplop yang telah disediakan atau melalui nomor rekening berikut ini. Satgas yang bertugas minggu depan adalah Satgas 5 dan 6. Bagi saudara yang bertugas dimohon untuk mempersiapkan diri melayani minggu depan. PAUD Pelita Kasih kembali membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Mari percayakan putra-putri Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak, cucu, atau orang terdekat, bisa menghubungi Ibu Dewati dengan kontak person berikut ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mari jemaat tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. 2 minggu lagi ya kita akan Natal. Ya, merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan Raja kita. Raja di atas segala raja. Ya, untuk itu mari kita bersiap-siap ya untuk nanti datang ya tepat waktunya supaya kita dapat mengikuti semua acara dari permulaan sampai akhirnya. Nah, biarlah perhatian saudara-saudara, kita ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Setelah kita menerima berkat, kita duduk kembali untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita pulang dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus di akhir ibadah kami ini. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai di bulan Desember minggu pertama kami dapat beribadah kepadamu. Itu adalah anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Dan kami menerima firman-Mu. Dan kami tanamkan dalam hati kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu adalah biji mata-Mu dan kekasih-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan umat-umat-Mu ini. Engkau berkati usaha-usaha mereka. Sehingga di dalam berkat Tuhan, mereka dapat melihat Tuhan itu baik dan Tuhan itu penuh dengan kemurahan di dalam kehidupan kami yang hidup di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah terus Tuhan jemaat-Mu bertumbuh ke arah Engkau. Rohaninya bertambah-tambah dewasa Tuhan, sehingga dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Marilah Tuhan, Engkau sendiri menilik mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terus dipelihara, dilindungi Tuhan. Dan Tuhan sertai kami terus, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apapun.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan cuaca yang baik untuk kami merayakan Natal 2 minggu yang akan datang Tuhan. Engkaulah yang memelihara dan melindungi kami dengan kesehatan, kekuatan. Karena Tuhan adalah andalan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati semua umat-Mu yang telah memberikan persembahan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu kembali dinyatakan kepada umat-umat-Mu ini. Akhirnya Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kami ada, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, biarlah kasih karunia yang melimpah-limpah disertai dengan berkat damai sejahtera dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami terima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Yang percaya dan menerima berkat katakan bersama amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sembah dan